yang paling tepat untuk suami ibu bisa menyadari bahwa ibulah sebenarnya pribadi yang terbaik selama ini. Ya. Seperti itu. Saya ingin menambahkan Bu, ada baiknya juga ibu introspeksi diri. Oh, iya, introspeksi betul. diri maksudnya begini, cara terbaik kita untuk melayani suami adalah mengikuti apa yang suami inginkan. Bukan yang kita inginkan. Kadang-kadang di sini terjadi miss. Suami pinginnya paling senang misalkan sentuhan, senang banget kalau ibu duduk samping. Ibu nggak mau, ibu menyatakan cintanya dengan bersih-bersih rumah, jaga anak dan segala macam. Memberikan pelayanan yang terbaik misalnya. Jadi tidak ketemu, ada miss. Nah tentunya yang tadi saya katakan bahwa cara terbaik untuk melayani suami adalah mengikuti apa yang suami inginkan. Itu bukan berarti keinginan yang negatif ya. Misalkan mau kawin lagi, mau apa, mau judi apa, nah bukan itu yang diikuti maksudnya. Tapi menemukan kepribadian apa yang menjadi hobi suami, apa yang menjadi kesukaan suami, apa yang suami ini senangnya diperlakukan bagaimana. Coba penuhin itu dulu. Nah kalau itu tabung kasihnya suami sudah mulai terpenuhi, nanti dia akan mempertimbangkan banget tuh. Kenapa? Oh saya punya istri yang baik kok sebenarnya. Kenapa saya harus meninggalkan gitu. Tapi kalau ibu punya 9 kelebihan, kurang 1, misalkan kekurangan satunya ini adalah berbicara bagaimana cara mengisi tabung kasihnya suami. Ada wanita lain yang punya hanya 2 kelebihan dan salah satu kelebihannya adalah dia bisa mengisi kekosongan hati suami ibu bisa berpindah. Misalnya seorang istri sudah melakukan berbagai macam hal di dalam rumah tangganya, mengurus anak, bersih-bersih, segala macam semuanya sudah dilakukan. Hanya satu saja yang tidak pernah dia berikan, yaitu pujian misalnya. Nah begitu sang suami ketemu sama orang lain yang dia nggak punya semuanya, dia nggak bisa peduli anak, dia nggak bisa mengurus suami dengan baik sebenarnya dalam hal mengurus kebutuhannya begitu ya. Tetapi ternyata orang ini memiliki itu yang tadi dibutuhkan oleh suaminya itu, sukanya muji terus. Akhirnya suaminya bisa kelepek-kelepek karena itu begitu. Karena bahasa kasihnya suaminya adalah pujian. Seperti itu. Makanya penting sekali untuk bisa mengenal apa sih bahasa kasih dari pasangan kita. Bahasa kasih itu kasarannya gini loh. Kira-kira apa ya yang bisa membuat pasangan kita itu senang? Apa yang bisa membuat pasangan kita itu bahagia? Ada 5 bahasa kasih ya Pak ya? Apa aja Pak? Ada yang orang yang suka disentuh, sentuhan. Ada orang yang suka pujian. Ada yang suka hadiah. Ada orang yang suka saat-saat mengesankan, ya rekreasi lah. Kemudian ada yang suka dilayani, pelayanan. Nanti kalau mau tahu lebih detail hubungi saja. Bagaimana menemukannya? SMS selanjutnya dari 2864, selamat malam New Life, saya mau curhat. Kenapa saya selalu dikucilkan dan terasingkan di tempat kerja? Karena saya curhat sama satu orang jadi semuanya tahu. Intinya orang-orang di sekeliling sudah beda memandangku. Apa yang harus aku lakukan? Ya, memang kalau kita mau curhat kepada seseorang kita harus melihat dulu. Harus pilih-pilih ya. Ya, pilih-pilih. Jangan curhat dengan sembarang orang. Kita curhat pada satu orang, kita lihat dia bisa menjadi teladan hidup kita enggak. Yang kita curhat ini tepat enggak? Tepat pada sasaran enggak kepada orang itu? Ya, bisa dipercaya tidak gitu kan? Itu sangat membantu. Kemudian yang kedua, coba juga introspeksi diri. Kalau sampai kita bekerja di mana saja kita selalu dikucilkan, jangan-jangan yang salah bukan lingkungan kita. Jangan-jangan yang salah kepribadian kita, ada karakter-karakter kita yang buruk, yang kurang baik sehingga akibatnya orang-orang di sekitar kita tidak suka sama kita. Gak nyaman Gak nyaman, makanya itu introspeksi diri yang harus kita lakukan. Atau bisa jadi juga cara pandang kita, cara kita memandang orang lain gitu loh. Kadang karena kita asumsi ya, kita berpikir orang lain sudah nggak suka nih sama kita, jadi akhirnya tanpa kita sadari kita pun memasang tembok gitu loh terhadap orang lain. Padahal mungkin orang lain berpikir, ih orang dia sombong gitu, dia aja kayaknya nggak mau ngomong sama saya, gimana mungkin saya mau ngomong sama dia gitu. Jadi memang harus belajar juga untuk tidak berusaha supaya orang lain yang mengerti kita, tetapi belajarlah untuk gimana ya caranya supaya kita bisa mengerti orang lain, seperti itu. Ya. Kita ke SMS selanjutnya dari 3796. Suamiku memiliki sifat egois yang maunya menang sendiri. Setiap aku mau cerita selalu dibilang diam.
Apa yang harus aku lakukan sehingga suamiku nggak terlalu egois dan membuat aku kesepian? Nah, silakan Bu. Iya, kalau seseorang sampai bisa egois itu pasti ada penyebabnya gitu ya. Bisa jadi karena luka hati, bisa jadi karena trauma, bisa jadi juga karena teladan dari orang tuanya gitu. Melihat dari contoh dari orang tuanya bahwa istri mungkin di rumah memang tidak seharusnya banyak ngomong gitu. Jadi suami yang banyak ngomong seperti itu. Ada berbagai macam penyebab dan penyebab itu sebenarnya baru bisa diselesaikan kalau ketemu akarnya gitu. Nah, hanya ini kan yang mengirimkan SMS dari istri begitu ya. Dari istri. Nah, sekali lagi saya cuma bisa mengatakan begini, Bu. Walaupun dia itu pasangan hidup kita sekalipun, kita tidak bisa mengubahnya gitu loh. Kita tidak punya kekuatan untuk merubah orang lain gitu. Tetapi kita bisa merubah cara pandang kita terhadap orang lain itu. Nah, apa sih yang bisa Ibu lakukan terhadap suami Ibu? Saran dari saya, Bu, belajarlah untuk memenuhi tabung kasihnya suami. Belajarlah untuk memberikan perhatian. Perhatian bukan apa yang kita pikir kita suka sehingga membuat suami suka gitu ya, tetapi cobalah Ibu cari tahu gitu, apa kira-kira yang membuat suami merasa bahagia. Penuhi dulu tabung cintanya suami. Ketika suami merasakan cinta Ibu, dia tidak akan tahan, Bu. Dia pasti akan bagaimana caranya akan membalas cinta itu. Seperti itu. Saya ingin share sama Ibu, mungkin itu yang dulu istri saya rasakan terhadap saya. Mungkin sebenarnya bukan egois, tapi karena terjadi perbedaan tipe kepribadian. Mungkin suami Anda bukan tipe kepribadian intim, sehingga dia kalau ngomong seperlunya saja, irit dia kalau ngomong. Nggak suka banyak ngomong. Nah, sementara istri mungkin tipe intim, hal-hal yang nggak perlu, yang tidak diperlukan pun dia ngomong. Misalkan contoh dalam rumah tangga saya ini orangnya ngomongnya praktis. Kalau ngomong misalnya mau apa ya langsung to the point gitu loh. Enggak. Tapi istri saya itu tipe intim, dia suka ngomong detail gitu loh. Nah, awal-awal kami menikah saya pikir ngapain sih ngomong gitu. Sudahlah, langsung intinya apa sih? Intinya apa sih? Nah, seakan-akan saya nge-cut keinginan perasaan dari istri saya langsung ke intinya, seakan-akan saya egois. Tapi karena sebenarnya tipe kepribadian yang berbeda. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Ini perlu komunikasi. Misalkan saya setelah saya dibimbing, saya menyadari, oh ternyata saya ini tipe dominan. Saya bukan pendengar yang baik. Pembina saya berkata, kamu harus menyediakan telinga buat istrimu. Kalau kamu tidak menyediakan telinga, sediakan dia pulsa. Dan kamu pilih siapa yang kamu dapat percaya untuk istrimu boleh curhat. Kalau saya memutuskan tidak mau mendengar istri saya harus cari solusi. Nah, kenapa? Karena saya nggak suka dengan omongan yang detail gitu kan waktu itu kan. Akhirnya saya memutuskan saya belajar menyediakan telinga. Walaupun itu kadang-kadang belum memenuhi semua hasrat dari istri saya. Tapi saya lama-lama sudah mulai terbiasa, mulai bisa dengar. Oh, walaupun saya pikir ini kan hal yang nggak perlu, tapi nggak apa-apa mendengar. Kan menyenangkan istri kan bagus. Apalagi menyenangkan istri dengan menyediakan telinga dengan berkata, oh ya, gitu ya. Daripada pulsa kan bayar. Betul. Kalau telinga gratis, ada dua lagi. Nah, dari saya menyediakan telinga, dari istri saya bagaimana? Saya bilang, kamu tolong bantu juga lah. Kalau ngomong hal-hal yang penting, dikurangi hal-hal yang kurang penting, mulai difilter, dipilah. Bukan saya nggak mau dengar, nanti ada saat-saatnya kita santai berdua, yuk kita ngobrol apa saja boleh. Gitu. Ini mungkin SMS terakhir dari 8438. Selamat malam, saya Budi. Saya lagi kesepian karena belum ada buah hati. Saya harus bagaimana nih, Pak? Iya. Silakan. Begini, saya percaya begini. Ada orang-orang yang memang dalam hidupnya Tuhan belum beri anak, atau bahkan belum dianugerahi, atau bahkan seumur hidupnya dia tidak diberi anak. Ada orang-orang seperti gitu. Nah, kalau kita bicara orang yang seumur hidupnya tidak dianugerahi anak saja itu bukan berarti hidupnya tidak berarti. Bukan berarti Tuhan nggak sayang. Bukan berarti Tuhan nggak sayang juga. Bukan berarti Tuhan nggak adil. Bukan berarti Tuhan mau kita menderita. Tidak. Dan itu bukan penyebab kesepian. Kenapa? Karena kalau anak menyebabkan seseorang mengalami kesepian, berarti semua orang yang tidak punya anak pasti mengalami kesepian. Pasti mengalami depresi. Kenyataannya tidak. Kenyataannya saya menemukan ada orang-orang yang tidak mempunyai anak,
dia malah bisa menjadi bapak bagi banyak orang. Dia jadi berkat buat orang bisa lain. jadi berkat bagi banyak orang. Dia bisa adopsi anak orang lain, dia besarkan, dia pelihara dengan kasih sayang. Dia bisa ngeliat orang lain, dia bisa membina panti asuhan, dia bisa membiayai beberapa anak untuk sekolah atau kuliah dan segala macam. Padahal dalam notabene bukan anak. Bukan anaknya. Tapi orang-orang yang dia bina ini, orang-orang yang dibapai sama dia, benar-benar merasakan dia seperti bapak kandung. Wah, ini hebat sekali kan, maksud saya kan, bukan anak kandung tapi orang-orang yang berada di bawahnya merasa ya inilah memang bapak saya. Gitu. Sampai besar karena semuanya dibantu, dibiayain, diberikan kasih sayang, kadang ditegur juga, dididik dan kasih sayang dan saya ketemu dan orang-orang seperti itu, mereka enjoy banget dan hidup mereka. Mereka tidak terikat dengan ya kalau Tuhan nggak beri saya anak kandung, berarti saya nggak bisa punya anak. Enggak. Tidak fokus pada mengasihani diri sendiri. Betul. Menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Betul. Karena Tuhan punya tujuan dalam rumah tangga Anda. Gitu loh. Jadi jangan langsung menyalahkan, apalagi menyalahkan istri. Dasar kamu wanita mandul nggak bisa. Jangan sampai menyalahkan seperti itu. Itu sangat melukai. Ingat, anak itu pemberian dari Tuhan. Dan sebagian orang berpikir, ya udah Pak, kamu kawin lagi. Saya katakan, Anda kawin lagi pun belum tentu punya anak kalau Tuhan tidak beri. Ya. Jadi bukan itu solusinya. Solusinya adalah waktu kita menikah, kita sudah bertanggung jawab. Kita siap dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit. Kita kan berjanji tuh waktu kita menikah. Nah, waktu kita berjanji seperti itu menerima pasangan kita apa adanya, kenapa anak menjadi penghalang untuk kita menyatakan cinta? Kenapa anak menjadi penghalang untuk kita makin indah, makin intim, makin menikmati kehidupan yang luar biasa? Gitu kan? Jadi banyak sekali buat Pak Budi yang ngirim SMS, banyak sekali keberartian hidup dari orang-orang yang tidak mempunyai anak. Anda bersyukur, Anda bisa melenggang kangkung sekarang berdua, bulan madu terus gitu kan. Saya buntut 3, gimana mau bulan madu kan susah. Kadang mau ngobrol berdua di rumah juga, wah loncat-loncat. Mencari saat-saat tenang gitu. Betul. Ya. Kapan sih bisa tenang berdua gitu. Pengen berdua, makanya kadang harus mengungsi kan, dipaksakan diri kan. Karena begitu ya, dinikmatilah, masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Dan ingat, bukan berarti nggak punya anak kita nggak bisa menyatakan cinta kepada anak-anak lain. Ya, sayang sekali ini waktu juga sudah menunjukkan betul. akhir. Di penghujung acara ini mungkin ada nilai yang mau disampaikan dari Ibu Dita? Ya, kalau dari saya, apapun persoalan yang saat ini sedang Anda alami, apapun Anda merasa Anda saat ini begitu seorang diri, tidak ada seorang pun yang peduli pada Anda, saya mau berkata kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena memang ada new life untuk Anda. Dan Anda juga harus selalu ingat bahwa selalu ada Tuhan yang selalu setia menemani Anda. Apapun permasalahan Anda, Dia tidak pernah meninggalkan Anda seorang diri. Ya. Dari Pak Susilo? Ya, saya cuma ingin katakan begini. Jangan pernah berfokus pada masalah Anda. Ya, betul. Waktu Anda semakin fokus pada masalah Anda, maka masalah itu akan kelihatan makin membesar. Contohnya, kertas ini ada di meja. Kalau saya semakin fokus, semakin saya melihatnya begini, saya jadi nggak bisa lihat yang lain. Cuma, kenapa? Karena saya fokus pada masalah. Saran saya, fokuslah kepada Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha dahsyat itu, maka engkau akan melihat masalah Anda itu sangat kecil. Jadi jangan berfokus pada masalah, fokuslah pada Tuhan. Ya, luar biasa. Terima kasih buat malam hari ini, buat nilainya, buat sharingnya, juga buat jawaban, buat SMS yang sudah masuk pada malam hari ini. Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada pemirsa yang telah setia menyaksikan siaran ini dari awal hingga akhir. Namun kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk kepada kami bacakan semua berhubung terbatasnya waktu. Namun bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban secara langsung dari narasumber tetap kami, Anda dapat menghubungi secara langsung melalui telepon. Sama di nomor 0819 081 74 kali 1. Mungkin dengan telepon pemirsa mungkin lebih enak, bisa ngobrol dengan narasumber kami dan bisa bertanya sebanyak-banyaknya. Jadi pemirsa bisa langsung menelepon
di nomor 0819 081 74 kali 1. Kami juga mengucapkan terima kasih buat kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini. Terima kasih buat kerjasamanya. Mungkin selama kami siaran ada sikap kami, ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati pemirsa. Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih